masuk ke dalam materi perdata maupun lain-lain. Kami menangani aspek pidananya. Oh, tapi ada ya Pak yang tidak takut katanya? Tidak tertutup kemungkinan. Tadi itu Pak pasal yang dilaporkan tadi apa aja Pak? Pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Merek 2020 Undang-Undang 20 tahun 2016. Kalau yang bukti yang dibawa, Ya? bukti Yang dibawa dalam pemeriksaan hari ini. Oh, bukti sudah dari awal-awal dibawa, ini hari cuma kelanjutan dari pemeriksaan saja. Jadi kalau bukti kami punya berbagai bukti yang cukup memadai, baik sertifikat, baik contoh-contoh kesamaan maupun contoh-contoh yang dipublikasi. Pak, maaf tadi kita telat. Ini untuk pemeriksaan hari ini terkait laporan apa? Pak? Yang laporan menyangkut dugaan pelanggaran merek foto. Nah, mungkin Pak Syafat bisa jelaskan. Untuk yang di laporan itu pasal apa yang dipersangkakan ya Pak? Pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 itu Undang-Undang Merek. Untuk terlapor dalam kasus ini? Para CEO dari Gojek dan Tokopedia. Ada upaya untuk mediasi mungkin Pak dengan Gojek dan Tokopedia sendiri mungkin sudah pernah ada pertemuan? Kami tempuh proses pidananya. Tapi sudah melayangkan somasi kah sebelumnya? Oh sudah, somasi sudah. Berapa kali Pak somasinya Pak? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita sudah lakukan somasi kepada pihak-pihak yang berkorelasi dalam hal ini. Respon dari mereka terhadap somasi itu seperti apa Pak? Mereka masih mempelajari. Begitu. Ini pemeriksaan perdana. Oh sudah, ini kelanjutan untuk saksi-saksi berikutnya dalam rangka memperkuat pelaporan kami sejauh mana alat bukti yang tersedia cukup sehingga terpenuhi unsur pasal. Berarti saksi ini sehari ini ada berapa orang? Kami belum tahu karena itu bidangnya penyidik. Pak, tadi total CEO yang dilaporkan yang dalam 4 orang dari Gojek dan Tokopedia. Ya. Pak, mungkin ada bukti yang bisa ditunjukkan hari ini yang dibawa untuk pemeriksaan hari ini? Baik, rekan-rekan media, soal bukti sudah kami serahkan semua kepada penyidik. Karena hari ini itu merupakan kelanjutan daripada pemeriksaan terhadap saksi korban. Dalam hal ini, direksinya PT Terbit Financial Technology. Semua bukti sudah kami serahkan kepada penyidik di Subdit 4 Indak Krimsus. Pasal yang kami laporkan adalah pasal 100 Junto 102 ayat 1 dan 2 terkait Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Siapa terlapornya? Terlapornya adalah PT Karya Anak Bangsa, PT Tokopedia dengan para CEO-nya. Karena berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki dan terpublikasi di media nasional pada tanggal 18 Mei tahun 2021 itu mengatasnamakan merek Goto. Sementara Goto itu milik daripada PT Terbit Financial Technology yang telah bersertifikat. Goto yang terpublikasi berdasarkan data DJKI itu baru didaftarkan, tapi sudah mendapat manfaat ekonomi. Itu satu. Yang kedua, biar publik tahu, media tahu bahwa PT Karya Anak Bangsa ini sebelumnya ada PKS dengan prinsipal kami, PT Terbit Financial Technology. PKS ini belum ditindaklanjuti secara maksimal, sudah ada Goto yang terpublikasi di media. Apa yang kami ketahui? Kami ketahui dari partner bisnis daripada prinsipal kami. Dalam hal ini salah satu investor nasional di Indonesia, salah satu perusahaan multinasional di Indonesia, yang mana ketika itu hendak memberikan dana kurang lebih 150 miliar, tetapi karena ada terdaftar Goto yang lain, maka itu meragukan, sehingga semua itu di skip. Karena investor berpikir akan terjadi potensi dispute. Nah, itulah yang membuat PT Financial Technology mengalami kerugian. Sementara PT Karya Anak Bangsa dan Tokopedia sudah mendapatkan manfaat. Kalau kita baca di media,
banyak investor asing masuk, Alibaba, Astra dan lain-lain. Nah karena itu melalui upaya hukum kami telah mengirimkan surat somasi. Namun no good faith. Nah, karena itu kami telah melakukan langkah-langkah termasuk mengajukan permohonan keberatan kepada otoritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HKI. Nah melalui momen ini kami sampaikan kepada publik, kepada para investor bahwa jangan terjebak pada klaim merek yang belum memiliki legal standing.